Jadi Pandu itu mendengar di warung kopi ini rame pengunjung, dan Pandu itu kebangun. Nah kok pas dia ini bangun, dia ngelihat pengunjung-pengunjung yang ada di warung kopi ini bukan manusia semua. Dia ngelihat dari jarak sekitar 50 meter, ada ular yang melintas dari sawah menuju ke balai desa. Tapi yang bikin Pandu ini berhenti dan gak bisa bergerak, karena ular ini seukuran mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Pandu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini bernama Pandu. Jadi dia membagikan kisahnya pada saat itu ketika COVID melanda di negeri ini. Dan waktu itu Pandu ini sempat kehilangan pekerjaan. Jadi ceritanya Pandu tinggal di sebuah kabupaten di Jawa Timur, yang mana dia nggak mau menyebutkan nama desanya. Dia tinggal di sana. Dan pada saat itu Pandu ini kerjanya di sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Nah, pada saat Pandu kerja di sana, dia sebenarnya sudah menikah dan punya satu orang anak. Waktu itu anaknya Pandu ini namanya Abi dan usianya 1 tahun. Istri dan juga anaknya Pandu ini tinggal di rumah orang tua istrinya. Jadi pada saat itu ketika Pandu kerja di Jawa Tengah, istrinya lebih nyaman tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Sampai pada waktu itu mulailah kabar COVID ini menyebar. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang kemudian mem-PHK-kan karyawannya. Sebenarnya pada saat itu Pandu dan teman-teman ini sudah was-was, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mulai mem-PHK karyawannya. Nah ternyata benar, beberapa bulan setelah itu Pandu jadi korban. Dia pun di PHK. Pada saat dia di PHK itu dia sempat kepikiran, ini gimana cara ngomong ke istri, cara ngomong ke orang tua, ke mertua. Padahal waktu itu dia masih butuh biaya untuk menghidupi istri dan juga anaknya sehari-hari. Dia bingung apa yang harus diomongkan ke keluarganya. Nah dari situ ketika Pandu di PHK, dia pun pulang kembali ke desanya. Waktu itu istrinya masih ada di rumah orang tuanya. Dia mikir, paling enggak dia harus segera dapat pekerjaan supaya kebutuhan sehari-hari itu bisa tercukupi. Akhirnya dia pun nongkrong ke sebuah warung kopi. Biasanya di sana ini teman-teman Pandu nongkrong di warung kopi tersebut. Nah kebetulan ada satu teman Pandu. Dia ini namanya Gufron. Gufron ini memang dikenal usahanya banyak. Jadi Gufron punya toko elektronik, dia juga punya rumah makan, dan kabarnya dari teman-teman yang lain, Gufron ini buka usaha baru, yaitu warung kopi, yang letaknya juga nggak jauh dari sana. Akhirnya si Pandu ini pun ngobrol bareng. Awalnya mereka ngobrol dan tanya-tanya, teman-temannya ini tanya, gimana? Duh, kerjaanmu gimana? Kan sekarang ini banyak karyawan yang di PHK.
Nah, waktu itu Pandu ngomong ke teman-temannya bahwa dia lagi cuti. Dia nggak ngomong waktu itu dia di PHK. Jadi pas waktu Pandu ngomong bahwa dia lagi cuti panjang karena perusahaannya memperlakukan WFA dan segala macam. Jadi Pandu ambil cuti dan dia lebih sering ada di rumah. Nah, pada waktu itulah akhirnya Gufron ini menawarkan ke Pandu, "Lundu, kalau memang kamu cuti, kamu mau nggak bantu-bantu aku? Ini warkopku kan baru buka. Nah, ini aku kekurangan karyawan untuk jaga warkop. Tapi yo gitu, Ndu. Gajinya juga nggak seberapa, karena ini kan aku baru mulai usaha. Tapi tenanglah, untuk makan, rokok, kopi, dan segala macam nanti aku yang nanggung." Nah, Pandu akhirnya mikir-mikir, daripada dia nganggur, dan paling enggak uangnya ini bisa untuk ngirim ke istri dan juga anaknya. Diterimalah tawaran ini. Jadi keesokan harinya, Pandu langsung kerja di warung kopi itu. Nah, warung kopi ini jauh dari keramaian. Di kanan kiri itu masih persawahan, dan bangunannya itu juga nggak terlalu mewah. Jadi tembok-tembok itu masih dibangun dengan kayu, dan sebagian ada juga yang triplek. Nah, di warung kopi ini ada tempat duduk, ada juga lesehan. Di hari pertama, Pandu ini jaga malam hari, jadi mulai jam 10 malam, berakhir jam 10 pagi. Dan untuk shift pagi, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di hari pertama itu dia kebagian shift malam, dia jaga shift malam. Kondisinya memang lumayan ramai. Banyak anak-anak muda yang nongkrong di sana. Jadi Pandu nggak seberapa takut, meskipun dia jaga malam hari. Nah, di sekitar jam 1 dini hari, pada saat warung ini sudah mulai sepi, dia melihat lampu di depan toilet itu tiba-tiba nyala dan mati sendiri. Nah, padahal saklar lampu itu ada di depan. Jadi sebelum masuk toilet, kalau orang mau masuk ke toilet, dia harus nyalakan lampu, dan saklar itu ada di depan toilet itu. Jadi pas ngelihat lampu ini kedip-kedip, mati dan nyala sendiri, Pandu itu curiga. Ini kok aneh lampu ini. Cobalah didekati. Saklar ini dicoba sekali lagi, dimatikan, dinyalakan. Ternyata normal, nggak ada gangguan apapun. Jadi pas waktu Pandu ini memperhatikan dari kejauhan, memang benar kayak lampu toilet ini kayak ada yang buat mainan. Nah, dibiarinlah waktu itu. Jadi hari pertama itu pun berlalu. Hari kedua Pandu jaga di sana, mulai muncul keganjilan-keganjilan lagi. Nah, karena dinding ini terbuat dari triplek dan ada yang sebagian dari kayu, malam itu Pandu ini dengar ada yang mainan di dinding-dinding itu. Nah, yang membuat Pandu itu ngerasa janggal, suara ini kayak suara cakaran. Jadi jelas-jelas kalau kayu ini ada yang nyakar, kerak, kerak. Nah, karena dia curiga, dia pun keluar dari warung, dilihat. Ternyata di samping warung itu nggak ada siapa-siapa, dan kondisinya sepi. Dia pun balik lagi, dan masih dengar ada suara dinding-dinding yang digaruk. Waktu itu Pandu akhirnya mengabaikan, mungkin tikus lah. Jadi dia nggak ngomong hal ini ke Gufron. Dia biarin waktu itu. Berhari-hari kemudian, Pandu sudah mulai terbiasa. Nah, pada satu malam, waktu Pandu ini jaga malam, shift malam, dia sempat ketiduran, sekitar jam 12:30 dini hari. Pada saat itu memang lagi banyak pengunjung. Banyak pengunjung ini yang nongkrong, dan ada beberapa yang juga lesehan di sana. Nah, mungkin waktu itu Pandu ini juga kecapean, dia pun ketiduran. Dia tidur sambil selonjoran di meja, dan dalam mimpinya itu kayak benar-benar nyata. Jadi Pandu itu mendengar di warung kopi ini rame pengunjung, dan Pandu itu kebangun. Lah, kok pas dia ini bangun, dia ngelihat pengunjung-pengunjung yang ada di warung kopi ini bukan manusia semua. Jadi wujudnya itu aneh-aneh. Ada yang berbadan ular, ada juga yang manusia ini kepalanya besar, dan ada juga yang wajahnya hancur. Semua pengunjung di warung kopi ini umumnya seperti itu. Nah, Pandu sendiri merasa itu kayak benar-benar nyata, karena memang benar waktu itu dia tidur selonjoran. Nah, begitu dia ngelihat satu persatu pengunjung-pengunjung yang ada di warung kopi ini, wajahnya mengerikan dan penampakannya ini aneh. Dia pun akhirnya kaget dan kebangun. Nah, begitu Pandu ini kebangun, nafasnya itu tersengal-sengal. Dia langsung memastikan. Dia berdiri dan dipastikan ternyata
pengunjung-pengunjung yang tadinya duduk-duduk di sana ternyata masih ada. Nah, dia baru sadar bahwa oh ternyata itu udah mimpi. Tapi mimpi itu kayak bener-bener nyata. Nah, setelah mengalami kejadian itu, Pandu pun masih kerja di sana. Suatu kali, Pandu ini dapat shift pagi. Dia datang ke warung kopi itu jaga mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, ketika selesai jaga warung sekitar jam 10-an, penggantinya sudah datang. Tapi waktu itu karena masih banyak teman-teman Pandu yang nongkrong di sana, dia pun ikut nimbrung, ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam setengah 12 malam. Nah, sekitar jam setengah 12 malam inilah Pandu pamit pulang ke teman-temannya. Dia naik motor, dan waktu itu memang jalannya ini sepi. Kanan kiri ada sebagian perkebunan warga dan ada juga sawah-sawah di sana. Nah, tiba-tiba dari kejauhan Pandu itu ngelihat. Jadi di sebelah kiri itu persawahan, dan di sebelah kanan ada semacam balai desa. Dia ngelihat dari jarak sekitar 50 meter. Ada ular yang melintas dari sawah menuju ke balai desa. Tapi yang bikin Pandu ini berhenti dan gak bisa bergerak, karena ular ini seukuran mobil, benar-benar besar banget. Dia melintas. Jadi Pandu itu diem, sampai dia gak bisa ngomong. Dia diem terus. Gak lama kemudian ada orang yang melintas. Dia pakai sepeda motor dengan kecepatan yang sekitar 40 km per jam. Nah, si orang ini mungkin nggak bisa ngelihat sosok ular yang melintas ini. Akhirnya motornya pun nabrak ular tersebut, dia jatuh. Nah, pada saat si orang tersebut jatuh, akhirnya Pandu pun cepet-cepetan segera menolong orang ini. Ditanya lah, nggak apa-apa mas? Nggak apa-apa mas. Saya kok tiba-tiba jatuh sendiri kayak nabrak sesuatu ya mas? Nah, si orang ini ngomong seperti itu. Padahal dalam pandangan Pandu itu, dia ngelihat memang ada ular besar yang melintas. Tapi orang ini nggak ngelihat. Nah, Pandu pun nggak cerita ke orang ini, ditolong lah. Sudah mas, santai dulu di sini mas. Nah, setelah sekitar 10 menit kemudian, orang ini pun bisa berdiri lagi. Dia pun akhirnya lanjutkan perjalanan. Nah, dari situ Pandu pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan pas dia noleh ke arah balai desa, di mana ular ini tadi melintas, dia nggak lagi bisa melihat ular tersebut. Tapi dia masih ingat betul, ular ini memang besar seukuran mobil dan panjangnya luar biasa. Nah, setelah sampai rumah, dia pun memikirkan kejadian tersebut. Kenapa kok di daerah sana banyak sekali hal-hal yang semacam ini? Nah, hari-hari pun berlalu, Pandu masih tetap jaga di warung kopi tersebut. Sampai suatu malam ketika Pandu ini jaga shift pagi, sekitar jam 10 malam, pada saat dia sudah berkemas-kemas mau pulang, si Gufron ini tanya ke Pandu, mau kemana Du? Mau pulang Fron. Sudah ikut aku aja. Kamu tolong bawain tasku, kamu naik motorku, kita berdua. Duh, mau kemana emangnya malam-malam gini? Sudahlah, kamu ikut aku, kamu nggak usah banyak nanya. Sudah, ayo ikut aku. Akhirnya Pandu pun ikut. Nah, dalam perjalanan itu, mereka melewati jalan-jalan yang Pandu sendiri nggak tahu ini mau kemana. Karena Pandu sendiri baru pertama kali melewati jalan-jalan tersebut. Sekitar 1 jam lebih perjalanan ini, Gufron ini menghentikan motornya di pinggir jalan. Nah, di pinggir ini hutan-hutan semua. Dan waktu itu Pandu melihat ada bukit-bukit kecil di sana. Nah, begitu Pandu ini memperhatikan, ini ada di mana, Gufron ini mau ngapain. Jadi Gufron ini bawa tas. Tas itu selama perjalanan dibawa oleh Pandu di belakang. Nah, begitu sampai di sana, Gufron minta tas tersebut. Sini dulu tasnya dulu. Tak bawa masuk. Nah, Pandu ini tanya ke Gufron, ini mau kemana sih, Fron? Sudahlah, kamu ikut. Kamu nggak usah banyak tanya. Nah, mereka pun jalan. Ada jalan setapak, yang waktu itu jalannya ini sudah pavingan. Jadi, Pandu itu melihat perbukitan ini memang sengaja di tengah-tengah perbukitan itu dipasang paving untuk orang-orang bisa jalan. Dan tapi dia sendiri nggak tahu ini bangunan apa dan ini tempat apa. Dia nggak tahu, yang jelas lokasinya ada di tengah-tengah hutan. Dan di situ ada bukit-bukit kecil. Nah, selama Pandu ini jalan sama Gufron, sekitar 5 menit kemudian, Pandu ini ragu. Dia tanya lagi ke Gufron, Fron, ini mau kemana sih, Fron? Nah, Gufron pun jawab, aku harap nyele duit. Wes toh, melok wae. Aku mau pinjam uang, sudah kamu ikut aja. Si Gufron ngomong seperti itu. Nah, tapi waktu itu Pandu ini masih ragu. Mau pinjam duit kemana?
malam-malam gini di tengah hutan. Nah, pas waktu Pandu ngomong seperti ini, dia itu tiba-tiba ngelihat nggak jauh dari sana, sekitar jarak 100 meter dari arah Pandu itu berhenti. Dia ngelihat ada gedung. Gedung ini semacam gedung perkantoran. Nah, gedung ini terdiri dari 3 lantai dan semua lampunya itu nyala. Disinilah Pandu waktu itu benar-benar merinding. Karena dia nggak habis pikir, loh di tengah-tengah hutan kok ada gedung? Gedung ini benar-benar di tengah hutan. Dan dia ngelihat waktu itu gedung ini lampunya semua nyala. Jadi dalam kebingungannya Pandu tanya lagi ke Kufron, loh Fron, kamu ini bener mau pinjem duit? Iya, aku mau pinjem duit. Sudah Fron, kalau gitu aku nunggu aja di motor lah. Lah waktu itu Kufron ini diam. Dia seolah mengabaikan pernyataan dari Pandu. Akhirnya Kufron ini jalan sendirian. Terlihat kalau langkah kaki Kufron ini menuju ke gedung tersebut, gedung di tengah-tengah hutan itu. Nah, setelah Kufron ini menjauh, Pandu akhirnya balik ke tempat sepeda motornya tadi. Dia jalan sambil menyalakan senter dari HP. Nah, selama Pandu ini jalan menuju ke tempat parkiran motor itu, Pandu ini sering berpapasan dengan orang. Nah, begitu dia sampai di sepeda motor, nah dia duduk-duduk di atas sepeda motor sambil nunggu Kufron. Nah, sambil nunggu Kufron ini, Pandu terus ngerokok. Jadi rokok ini nggak berhenti dia hisap. Begitu rokok ini habis, dia bakar lagi. Dia hisap lagi rokok. Karena untuk membunuh rasa takutnya, suasana waktu itu benar-benar sepi. Kira-kira sekitar 10 menit kemudian, datanglah satu mobil. Mobil ini warna hitam, nggak tahu mobil apa, yang jelas mobil ini mobil sedan. Mobil ini datang, terus parkir persis di depannya Pandu. Keluarlah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, usianya sekitar 30 tahunan. Yang cowok ini pakai baju rapi sekali, seperti orang yang mau ke kantor. Dia pakai dasi, pakai kemeja, pakai sepatu. Dan si cewek itu juga dandan yang sama. Dia pakai baju kantoran, dia bawa tas kecil. Dan dua orang ini langsung lewat jalan pavingan tersebut. Nah, Pandu sendiri juga nggak tahu ini orang-orang ngapain ke sana. Nah, sekitar 15 menit kemudian, kembalilah lagi si laki-laki dan perempuan yang pakai baju rapi itu. Nah, sebelum si laki-laki dan perempuan ini masuk mobil, si laki-laki ini sempat menghampiri Pandu. Dia pinjam korek. Mas, ada korek nggak, Mas? Oh, ada, Mas. Dipinjamkanlah korek ini, dan si cowok itu langsung ngerokok. Nah, sambil ngerokok santai, si cewek tanya ke Pandu, nunggu siapa, Mas? Oh, nunggu teman saya. Kok nggak ikut masuk? Kok cuma di sini? Oh iya, saya nggak ada perlu apa-apa, saya cuma nunggu di sini. Oh sayang, seharusnya ikut masuk aja nggak apa-apa. Kan Mas punya jago di rumah, ganteng, gagah. Pandu bingung, jago apa ya Mbak? Nah, si cowok ini menjelaskan, itu loh Mas, maksudnya anak lanang, anak laki-lakinya nyenengan itu yang ada di rumah. Kan ganteng, gagah. Oh iya, memang saya punya anak laki-laki. Si cewek ini ngomong lagi, yaitu maksudku Mas, anak laki-lakinya sampean itu. Jaminkan aja di sini, kamu minta apa aja pasti bisa. Nah, si Pandu ini bingung, mereka ini ngomong apa? Kok anak dijadikan jaminan? Dia nggak nyambung waktu itu. Nah, setelah obrolan itu mereka nggak ngobrol lagi. Pandu itu lebih sering menghadap ke arah sebelah kiri untuk membelakangi si laki-laki dan perempuan ini. Harapannya supaya dia nggak diajak ngobrol lagi. Jadi pas waktu dia ngerokok belum sampai 2 menit, datanglah si Kufron. Kufron ini datang, dia membawa satu gelangsing rumput. Kayak benar-benar orang yang habis ngarit cari rumput. Kufron itu bawa gelangsing ini. Satu karung penuh dibawa oleh Kufron, dan waktu itu Kufron tanya, kamu ngomong sama siapa? Duh, tak perhatikan dari jauh. Hah? Pandu noleh. Ketika Pandu ini noleh, si laki-laki dan perempuan yang bawa mobil tadi ini sudah nggak ada. Bahkan mobilnya pun sudah nggak ada di situ. Jejak ban mobil pun sudah nggak ada. Jadi Pandu sendiri juga heran. Ya nggak tahu, tadi aku ngomong sama laki-laki sama perempuan di sini. Ah ya wes lah, ayo pulang yuk. Kufron ngajak pulang. Dan satu karung rumput ini dibawa. Pandu yang gendong di belakang. Mereka pun pulang. Dalam perjalanan menuju ke rumah Kufron itu, Pandu itu benar-benar lelah. Jadi dia merasa kalau energinya itu habis semalaman itu. Nggak tahu apa yang terjadi.
Jadi yang dirasakan Pandu waktu itu, dia lelah, ngantuk, dan lain sebagainya. Dirasakan malam itu. Dan dia nggak sadar, dia ketiduran. Bangun-bangun sekitar jam 7 pagi. Dia ngelihat, loh ini di mana? Dia ngelihat satu ruangan yang nggak pernah dilihat sebelumnya. Ternyata ada si Gufron. Duh, wis tangi tak? Kamu sudah bangun tak? Loh ini aku di mana, Fron? Ya ini di rumahku, kamu kan gak pernah ke rumahku. Sarapan dulu yuk, sudah dimasakkan sama istriku. Dia pun keluar kamar menuju ke dapur. Jadi pada saat menuju ke dapur itu, setelah melewati tangga, persis di bawah tangga itu ada satu kamar. Kamar ini benar-benar aneh. Karena kamar ini terkunci dengan gembok, ada 2 gembok di sana. Nah, ada lonceng atau keluntungan sapi yang ditaruh persis di pintu tersebut. Jadi pada saat Pandu ini turun, dia memperhatikan kamar itu. Kemarin malam, dia bahkan nggak ingat dia melewati kamar tersebut. Bahkan ketika sampai di rumah Gufron pun, Pandu nggak ingat. Nah, pas waktu ngelihat kamar ini, memang benar-benar Pandu itu ngelihat sesuatu yang aneh. Kayak ada sesuatu di kamar tersebut, tapi nggak tahu ini apa. Begitu sampai di meja makan, makanan ini sudah disiapkan. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa, nafsu makan Pandu ini tiba-tiba hilang. Dia benar-benar gak mau makan waktu itu. Dia langsung ngomong ke Gufron, sudah Fron, aku pulang aja Fron. Aku lagi malas makan ini. Loh kenapa? Ayo makan aja dulu. Enggak Fron, aku gak enak makan. Aku pulang aja ya. Nah Pandu ini naik lagi ke kamar. Dia ambil barang-barangnya, dia pun turun. Kembali lagi pas waktu dia melewati tangga, dia lihat lagi kamar itu. Diperhatikan lagi dengan seksama. Memang pintu kamar ini digembok, ada 2 gembok. Selain kunci dari gagang pintu itu. Dan ada keluntungan sapi atau lonceng sapi. Pandu pun pamit ke Gufron. Sebelum dia keluar rumah, Pandu dapat telepon. Ternyata yang telepon ini istrinya. Istrinya itu ngomong di telepon sambil dengan nada yang sedih. Dia bilang, Mas, lagi di mana? Ini mau pulang kok. Iya Mas, cepat pulang sekarang. Aku soalnya semalam itu habis diserempet mobil sama si Abi. Loh di mana? Itu di dekat rumah. Sudah kamu pulang aja, aku nggak apa-apa kok. Kamu beneran nggak apa-apa? Si Abi gimana? Si Abi juga nggak apa-apa. Aku aja yang lecet sedikit. Loh kamu ini diserempet apa? Ternyata istrinya semalam itu diserempet mobil L300. Dan waktu itu istrinya ini sempat jatuh. Nah orang-orang kampung yang ngelihat kejadian waktu itu juga heran. Istri dan juga anaknya Pandu ini kondisinya baik-baik saja. Hanya ada lecet-lecet kecil di tangan istrinya Pandu. Begitu sampai di rumah mertuanya, sudah ada tetangga-tetangga di sana. Nah sebelum istrinya ini bercerita, tetangga-tetangga ini yang cerita lebih dulu. Walah Mas, belai selamat Mas. Untung Mas gak tahu ini pertolongan Gusti Allah Mas. Bojoe sampai nabi anaknya sampai niki selamat. Padahal iku mobilnya kenceng. Nah, orang-orang ini menjelaskan bahwa gak masuk akal. Padahal mobil ini jalan dengan kecepatan tinggi. Dan pada saat nyerempet istri dan anaknya Pandu itu juga kecepatannya tinggi. Dan ternyata itulah yang terjadi. Ada sebuah mukjizat yang bisa menyelamatkan istri dan anaknya Pandu. Jadi begitu ngelihat situasi pada saat itu, Pandu ini bergetar hatinya. Dia sempat memikirkan perkataan dari laki-laki dan perempuan yang dia temui semalam. Pada saat itu mereka sempat bilang bahwa anak laki-lakinya bisa dijaminkan untuk mendapatkan kekayaan. Nah, jadi Pandu ini sempat berpikir, kalau malam itu Pandu ini mengiyakan bahwa anaknya bisa dijaminkan, mungkin pada saat kecelakaan tersebut, anaknya Pandu pasti sudah meninggal. Dan untungnya pada malam itu Pandu benar-benar menolak dan seolah dia mengabaikan kata-kata dari laki-laki dan perempuan ini. Dari situ Pandu berpikir lagi, jangan-jangan laki-laki dan perempuan yang ditemui Pandu pada malam itu bukan manusia. Nah siang itu Pandu ini pamit ke istrinya. Dia pengen menemui Gufron, dia pengen tanya lebih lanjut apa kira-kira yang dilakukan Gufron di sana. Karena dia penasaran. Berangkatlah dia menuju ke rumah Gufron. Begitu sampai di sana, Gufron ada di rumah. Langsunglah Pandu ini to the point. Fron, kamu jujur ya Fron. Yang kamu lakuin ini apa? Dan yang kamu lakukan ketika pergi ke tempat itu kamu ngelakuin apa? Ya Gufron ini dengan santainya ngomong, loh kan aku sudah bilang, aku nyilai duit, aku ini pinjam duit. Lah ya yang tak maksud itu Fron, kamu
kamu ke sana itu pinjam ke siapa? Karena di sana aku ini sempat ngelihat gedung, ada gedung dengan 3 lantai. Dan gedung ini benar-benar kayak gedung perkantoran. Yang kamu lakuin ini apa? Kamu pinjam duit di mana? Nah, Gufron menjelaskan, aku ini pinjam duit ke bank gaib. Ah, kamu yang bener lah, jawab ah. Mana ada bank gaib? Loh, kalau kamu nggak percaya, ya sudah. Kamu ikut aku kemarin itu tujuanku mau menjelaskan ke kamu. Supaya kamu tahu bank gaib itu ada. Lah, Pandu ini nggak percaya. Sudah, aku nggak percaya. Kamu pinjam duit di mana? Sekali lagi Gufron jawab, aku kan sudah bilang, aku pinjam duit di bank gaib. Dan itu benar-benar ada di sana. Kalau kamu nggak percaya, itu kamu lihat. Karung yang tak bawa kemarin, itu isinya uang semua, Ndu. Coba kamu jelaskan ke aku, seperti apa prosedurnya. Disinilah Gufron mulai menjelaskan. Ternyata Gufron ini sudah lama membuat sebuah perjanjian dengan bank gaib tersebut. Begitu Pandu tanya lagi ke Gufron sudah nggak mau jawab, dia diam. Dia cuma menjelaskan bahwa memang benar. Selama ini usahaku tak jalankan dengan uang ini. Ini tak jadikan sebagai modal usahaku. Makanya kamu bisa lihat aku punya toko elektronik, aku punya rumah makan, dan yang baru-baru ini aku punya warkop. Aku bisa bangun rumah seperti ini, aku bisa beli mobil, itu dari uang itu. Nah terus kamu ini gila, Fron. Kamu itu gila, kamu nggak boleh ngelakuin ini. Pandu tiba-tiba ingat, iya. Selama Pandu ini bekerja dengan Gufron, dan pada saat Pandu ini ada di rumah Gufron, Pandu ini sama sekali nggak pernah melihat anaknya Gufron. Padahal dia tahu Gufron ini punya anak. Dia punya 2 orang anak, bahkan foto-foto anaknya pun nggak pernah dipajang di rumah itu. Inilah yang membuat Pandu akhirnya geram. Dia pun bilang ke Gufron, sudahlah Fron, kalau memang benar-benar yang kamu katakan ini, kamu akhirilah. Nggak usah kamu lanjutin hal-hal yang seperti ini. Ini efeknya nanti akan fatal. Nah, disinilah Pandu ini tiba-tiba dengar. Ada suara. Suara ini suara berat. Dan suara ini berkata, wis lah ngalio, ojo nang kene. Suaranya itu berat seperti itu, dan pada saat bersamaan dia ngelihat ada sosok di atas, di lantai 2 itu. Sosok ini nggak tahu apa, sosoknya hitam, tapi Pandu bisa ngelihat ada tanduk di kepala sosok tersebut. Disitulah Pandu sudah nggak mau ngelihat ke arah atas. Dia ngomong lagi ke Gufron, sudahlah Fron, kamu akhiri yang kayak gini. Aku ini koncomu, aku ini temenmu. Kamu nggak perlulah ngelakuin seperti ini. Carilah uang yang halal. Nggak usah dengan cara seperti ini. Nah, pada saat inilah Pandu ngelihat raut wajah Gufron itu sudah berbeda. Wajahnya itu memerah, kayak benar-benar marah ke Pandu. Dan langsung si Gufron ini bilang, wes gini ya Lundu, gini aja Lundu. Kalau kamu memang nggak mau ikut aku, kamu nggak butuh kerjaan ini, ya wes ngalio. Ngalio, cok nama aku kon. Pandu akhirnya pun pamit. Ya wes lah Fron, aku pamit dulu. Sepurane yo, aku minta maaf ya kalau aku banyak ngomong ke kamu. Nah Pandu pun pamit, dia keluar. Sedangkan si Gufron ini langsung masuk. Dia nggak mau melihat wajah Pandu sama sekali. Begitu sampai di rumah, dia nggak cerita ke istrinya. Keesokan harinya, Pandu baru sadar bahwa semua akunnya ini diblokir oleh Gufron. Jadi semua akun di medsos ini semuanya diblokir, bahkan nomor WA. Nah sejak saat itulah Pandu sendiri juga nggak tahu lagi kabar Gufron seperti apa. Nah dari kejadian yang dialami Pandu inilah, akhirnya Pandu bisa membagikan ceritanya di Kemara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.